Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita masih seputar tauhid ya. Sekarang kita sudah masuk poinnya. Kemarin kita bahas tentang hukum akal yang terakhir. Sekarang kita bicara tentang taklid ya. Karena kan banyak yang mengatakan kita nggak boleh taklid, kita harus tahu dalilnya gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan taklid itu haram dan seterusnya. Taklid itu apa sih ya? Taklid itu bahasa sekarang namanya follower, pengikut ya. Jadi taklid itu artinya follower atau pengikut. Sedangkan definisinya adalah disebutkan huwa qaulul ghairi i'tiqadan jaziman bila dalil. Taklid adalah yakin 100% tidak ragu tentang suatu kebenaran atau tentang suatu kenyataan atau tentang suatu fakta atau tentang realitas. Tapi karena kita bicaranya masalah tauhid, bicara kebenaran saja ya. Bicara tentang kebenaran. Kita yakin tentang kebenaran ini. Ya. Cuma keyakinan kita itu bukan melalui pemahaman kita, tapi melalui perkataan orang lain. Karena bicaranya agama berarti kita yakinnya dengan perkataan ulama. Gitu ya. Kemudian apalagi kita yakin dengan perkataan ulama ya, tanpa kita mengetahui dalilnya. Kenapa kamu sholat maghrib? Kata ulama atau kata kiai, sholat maghrib itu wajib, makanya saya sholat. Kata siapa? Kata kiai. Dalilnya mana? Nggak tahu. Pokoknya kiai saya bilang wajib, ya saya sholat. Itu namanya taklid, follower. Dia yakin dengan ucapan kiainya, ucapan habaibnya, ucapan ulamanya, lalu dia mengikuti perkataan itu, maka dia disebut taklid. Ya, poinnya apa? Poinnya yakin dengan kebenaran, bukan yakin dengan kesesatan, bukan. Selama kita yakin dengan kebenaran, walaupun sumbernya bukan dari kita, tapi dari guru kita, ulama kita, kiai kita, habib kita, ya, walaupun kita nggak tahu dalilnya, tetap itu adalah suatu kebenaran. Ya, kenapa harus ikut ulama? Karena ulama lah yang memperdalam pengetahuan agama, gitu ya. Kalau kita nggak tahu wajar, kita bukan ulama. Kita ngajinya juga seminggu sekali misalnya. Seminggu sekali pun maghrib ketemu isya. Itu pun kalau datang terus. Ya kan? Sedangkan yang memperdalam agama ngajinya tiap hari, bahkan dari melek mata sampai merem-merem aja masih ngaji lagi. Maka wajar kalau mereka disebut ulama. Itu ya. Tapi kan kita nggak tahu dalilnya, nggak apa-apa. Orang kata Allah yang nggak tahu dalil disuruh nanya doang kok. Maka bertanyalah kepada ulama. Udah, ini tugas kita, cuma suruh nanya doang. Ada di 2 ayat, di An-Nahl dan Al-Anbiya. Ya, tugas kita sebagai orang awam, sebagai masyarakat disuruh nanya, bukan disuruh jawab. Yang jawab biar ulama. Kita nggak tahu dalilnya nggak apa-apa, yang penting kita yakin bahwa ini kebenaran. Itulah taklid. Ya, jadi cirinya cuma 3. Taklid itu apa? 1, kita yakin dengan kebenaran ini 100%.
Yang kedua, sumber kebenarannya bukan kita tapi orang yang paham, yaitu ulama. Dan yang ketiga, kita pun nggak tahu dalilnya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Wong kita bukan ahlinya kok. Ya, itu ya. Apapun yang kita yakini, ketika yang kita yakini kebenaran dan kita yakin karena yang menyampaikan pada kita adalah ulama, ya, walaupun kita nggak tahu dalilnya, itu namanya taklid. Sedangkan kalau ada orang yakin dan tahu dalilnya, maka dalam ilmu tauhid namanya dia sudah ma'rifat. Itu aja bedanya. Ma'rifat dia sudah yakin dan dia tahu dalilnya. Kalau taklid dia yakin tapi dalilnya nggak tahu. Yang penting keyakinannya adalah benar, itu ya. Jika mengetahui dalilnya, maka bukan taklid lagi tapi sudah ma'rifat. Ya, itu bicara taklid. Sekarang bicara apa hukumnya, boleh nggak sih? Boleh nggak kita imannya taklid? Udahlah apa kata guru saya. Ya, maka di sini ada 3 pendapat ulama tentang sah tidaknya keimanan orang yang taklid tadi. Yang pertama, orang yang taklid itu dikatakan imannya nggak sah. Ya, bahkan di akhirat dia nggak selamat. Tenang, ini ada 3 pendapat, baru 1 ya. Dan yang mengatakan ini adalah Imam Sanusi yang wafat 895 Hijriah. Ya, tapi beliau menarik kembali pendapatnya. Ya, jadi pendapat pertama ini gugur karena beliau menarik lagi. Ya, yang mengatakan imannya nggak sah, di akhirat dia nggak selamat, dia menarik lagi ucapannya. Pendapat kedua, orang yang taklid imannya sah tapi dosa. Ya. Sedangkan pendapat ketiga, orang yang taklid imannya ikut-ikutan aja, dipilah-pilih. Jika yang bertaklid, yang jadi follower, yang jadi pengikut adalah masyarakat awam, maka imannya sah dan tidak berdosa. Tapi kalau yang taklid atau yang follower atau yang ikut-ikutan adalah ulama, imannya sah juga tapi dosa. Karena kan ulama dia bisa nyari dalil. Ya, kalau yang bertaklid adalah masyarakat awam, maka imannya sah dan dia nggak dosa. Karena memang kemampuannya terbatas. Kan nyari dalil harus bisa baca gundul, Pak Ustaz. Saya yang gondrong aja pusing. Ya pantas, ya udah sah. Ya kan? Lah kalau ulama dia bisa baca gundul tapi nggak, berarti ulamanya malas ini, makanya dosa dia. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga tadi. Ya, jika masyarakat awam bertaklid, imannya sah dan nggak dosa. Karena memang keterbatasan kemampuan. Ya, misalnya saya diundang ke Cina gitu, puyeng lah saya baca apa ini, nggak ngerti. Ya kan? Satu pun saya nggak kenal tuh huruf Cina kayak apa. Maka saat itu ya saya harus bertaklid. Ya, karena memang saya nggak punya kemampuan. Sama ketika masyarakat memang nggak punya kemampuan buat baca huruf gundul, ya mau tidak mau bertaklid. Jadi jangan katakan taklid haram, enggak. Iman aja boleh kok selama dia masyarakat awam. Karena memang kemampuannya untuk membaca keilmuan Islam dari sumber aslinya sangat rumit. Ya kan, yang kemarin belajar nahwu shorof berapa lama tuh Pak Haji? Iya kan, berat kan, bawa semangat tuh ya pakai metode apa istiqlal apa ya kan? Iya. Tapi memang kan nggak ringan gitu loh. Ya, kadang juga konsistensinya juga bagaimana, belum masih ada kerjaan kan. Nah, jika yang bertaklid adalah ulama, imannya sah tapi dia berdosa karena ulama memiliki kemampuan untuk menganalisa dalil yang menjadikannya tidak bertaklid tapi bermakrifat.
atau dia meyakini kebenaran dengan dalilnya. Kalau kita masyarakat awam meyakini kebenaran tapi nggak tahu dalilnya, ya nggak apa-apa. Mau dipaksain kayak gimana? Ya, mana dalilnya kalau memang dia kuat tuh? Ya Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani siapapun melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Orang awam nggak sanggup baca gundul, mau dipaksa ngerti dalil puyeng. Ya, jangan dipaksakan. Kalau belajar iya, tapi dipaksakan paham kan prosesnya setiap orang beda-beda. Juga ada hadis Nabi, ya, dikatakan di sini bahwa Nabi menerima iman sahabat-sahabatnya tanpa nanya dalilnya. Ketika ada orang, ya Rasul, ya Muhammad, saya mau masuk Islam, udah baca 2 kalimat syahadat, baca selesai masuk Islam. Baru ditanya, kamu paham nggak syahadat itu apa? Paham nggak asyhadu alla ilaha illallah? Paham nggak asyhadu anna? Nggak ditanya, pokoknya dia mau syahadat selesai. Berarti kan yang nggak ada masalah ngerti dalilnya. Dan yang ketiga, ketika Nabi ditanya tentang iman oleh malaikat Jibril, Nabi cuma menyebutkan 6 rukun iman. Mengesahkan Allah, iman pada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Itu kan terlalu umum, nggak menjelaskan ya mengesahkan Allah itu bagaimana, iman sama malaikat itu seperti apa, nggak dijelaskan. Ketika sahabat paham dan meyakini 6 rukun iman secara umum global, selesai. Walaupun tidak mengerti perinciannya. Ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi hanya menyebutkan 6 rukun iman tanpa menyebutkan dalil-dalil terperinci dari rukun iman tersebut. Jika seseorang tidak mampu menganalisa dalil-dalil ilmu tauhid, maka gugur kewajibannya bermakrifat. Ya. Lalu dia hanya diminta bertaklid atau menjadi pengikut, seperti gugurnya kewajiban haji bagi yang tidak mampu melaksanakannya. Pengen banget pergi haji, tapi rumah haji masih ngontrak. Ya kan, kadang ngontraknya juga 3 bulan pindah, 3 bulan pindah. Bosen Pak, bukan bosen, dikejar-kejar sama yang punya kontrakan belum bayar. Yang kayak gitu pengennya doang, iya, tapi kan memang belum bisa berangkat haji. Buat kontrakan aja kejar-kejaran sama yang punya kontrakan. Maka ya orang yang tadi pindah-pindah kontrakan itu, ya dia nggak punya kewajiban haji walaupun pengen. Kenapa? Karena memang dia belum mampu. Sama dengan orang yang saya maunya sih makrifat, saya maunya ngerti tauhid dengan dalilnya, tapi kan kemampuannya terbatas. Ya sudah, ikut aja. Yang penting yang dia ikuti adalah kebenaran. Itu ya, itu poin yang kedua. Kita lanjutkan dulu, biarin ya. Dan yang terakhir, bagaimana hukum keimanan masyarakat awam? Dikatakan di sini, keimanan masyarakat awam itu sah, yaitu mereka yang yakin tidak ragu pada keesaan Allah, walaupun mereka tidak mampu menjelaskan dalilnya. Karena Nabi Muhammad SAW menerima keimanan sahabat-sahabatnya tanpa bertanya dalil-dalilnya. Yang penting mau syahadat, selesai. Karena fitrah manusia meyakini tanpa ragu keesaan Allah penciptanya, ya, yaitu Allah yang ada tanpa permulaan atau sifat qidam, sedangkan ciptaannya alam semesta termasuk kita ada dengan permulaan atau sifat hudud. Inilah fitrah manusia yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum 30 ayat 30, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sesuai fitrah Allah, disebabkan Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Inilah fitrah yang disyaratkan dalam sabda Nabi, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian juga Imam Al-Amidi mengatakan seluruh ulama sepakat atas sahnya iman masyarakat awam walaupun dengan jalan taklid, bukan jalan ma'rifat.
Ya, wallahu a'lam. Ya. Monggo, ada pertanyaan? Silakan Pak yang ingin bertanya. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ini pertanyaan saya ini sebenarnya hari Kamis kemarin Ustaz, tapi waktunya udah habis. Tuh, bilang tuh Ustaz di sebelah. Ini Ustaz, kita ini kan masing-masing manusia ini manusia lah. Kan dikatakan manusia kan punya akal, punya ingatan, punya pikiran. 3 faktor Ustaz. Pertanyaan saya yang pertama, ketiga-tiganya itu dalam pengertian Islam itu sama atau berbeda Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, dalam pergerakan kita, misalnya kita mau pergi kerja Ustaz, atau melakukan sesuatu lah gitu Pak Ustaz. Dari ketiga faktor itu mana yang tergetar terlebih dulu Pak Ustaz dan diikuti oleh yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang paling dulu ya? Masih ya? Paling dulu apa nih? Ada paling dulu apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, ada referensi yang mengatakan cara beragama Islam itu ada 3. Pertama adalah istijat, ittiba, dan taklid. Oh, oke. Ya, istijat itu adalah mengenal dalil dan mengolah dalil. Kalau ittiba itu bisa mengetahui dalil tapi tidak mengolah dalil. Kalau taklid tadi Pak Ustadz mengatakan itu follower atau mengikuti tanpa dalil sama sekali. Kalau saya kaitkan dengan mukhalaf itu kan balik dan berakal sehat. Artinya kita sebagai seorang Islam atau seorang Muslim akan dituntut untuk harusnya untuk level yang paling tinggi. Karena dikatakan bahwa katanya Al-Quran di Indonesia itu mudah katanya gitu, bukan gundul tadi, sehingga tidak menjadi alasan argumentasi bahwa itu kesulitan, sehingga boleh dikatakan bahwa orang awam itu harus mengikuti ulama atau ustadz. Tapi dengan tingkat kemodernan sekarang itu harus mengikuti level yang paling tinggi. Itu gimana pendapat? Itu pertama. Saya mengutip juga ada istilah ittaqulaha matoko, ya. Yang itu adalah sesuai dengan kemampuan, bahwa takwa itu sesuai dengan kemampuan. Yang kedua adalah kebalikannya Pak Ustadz, yaitu takalifa mala yakut. Taklif malah yutok. Ya. Artinya apa? Kalimat ini apa? Memberikan semacam toleransi terhadap umat kita, bahwa manusia ini secara sosiologis kan berbeda-beda tingkat akalnya kan gitu, tidak bisa disamakan sama rata kan gitu. Nah ini Pak Ustadz, ya ini yang menjadi pemikiran saya gitu. Yang kedua, yang terakhir barangkali ini saya juga mengutip Imam Ghazali, itu mengatakan bahwa taklid itu haram, seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, bahwa taklid itu adalah haram. Tapi ada yang mengatakan itu wajib dan ada yang mengatakan halal. Nah itu. Jadi gimana pendapat ini Pak Ustadz? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi bicara masalah akal dan masalah pemikiran ya Ustaz ya,
ada teman bertanya kepada saya juga Ustadz ya tentang perkara talak ya. Dia mungkin agak di luar di sini ya. Cuman saya berpikirnya saya bingung gitu ya untuk ya talak suami mentalak itu ya. Jadi logikanya jadi kan ini jadi logika ya Ustaz ya. Kalau misalnya dia ketika menikah itu ijab kabul dengan berucap, tapi ketika dia ingin mentalak itu dengan surat atau WhatsApp itu bisa nggak Ustaz? Sah nggak jatuhnya ya Ustaz ya? Karena kan kalau nggak salah kan kalau talak itu kan harus dengan ucapan dan ada saksi di situ ya. Kalau nggak salah ya, kalau saya salah dikoreksi Ustaz. Jadi sah atau tidak dengan persamaan antara ijab kabul ketika nikah, ketika bercerai juga ijab kabulnya harusnya sama dong gitu ya. Karena ketika nikah dia ijab kabul ada saksi di situ, pas lagi cerai dia juga harus ada saksi di situ, dia ucapkan, nggak bisa dengan surat aku menceraikan kamu, tapi dia disuruh ucap nggak mau gitu Ustaz. Nah itu benar nggak sih Ustaz? Mungkin itu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, akal, ingatan dan pikiran. Ya ingatan itu bagian dari pikiran ya. Nanti pikiran isinya ingatan. Ya. Dan akal pikiran itu juga, akal itu ya tempatnya, pikiran nanti isinya. Baik nanti bicara akal nanti dipecah, apakah dia berakalnya akal kritis atau akal apa, nanti dalam kajian akal di itu ya. Cuma memang di zaman sekarang ini ada model-model yang seolah-olah membagi akal itu menjadi dua. Ada yang namanya lots dengan hots. Ya, ada yang di sini L-nya itu lower, H-nya ini high order, apa ya lupa saya TSMS-nya itu. Inti pembagian bahwa ada 5 pembagian atau 6 pembagian di sini, mulai dari remember ini, mulai menghafal, memahami, baru nanti di sini mulai menganalisa gitu ya. Nanti yang berikutnya di sini sampai, oh maaf ini bukan apa. Ini semua bagian dari akal dan ujungnya nanti dia mencipta. Saya lupa ada 7 poin. Cuma yang saya kurang suka, kenapa kok nomor 1 yang paling rendah itu menghafal? Ini pemahaman nanti dari kajian-kajian pendidikan. Seolah-olah menghafal itu termasuk pemikiran yang paling rendah, padahal ulama-ulama kita itu mulai belajar dengan menghafal. Karena bagaimana dia bisa memahami, menganalisa, bahkan sampai mencipta sesuatu yang baru kalau tidak dimulai dengan menghafal. Jadi ini hati-hati, ada kalau saya berpikirnya ini mungkin semacam penghancuran kali ya. Seolah-olah jadi anak itu diajak untuk nggak usah menghafal lah, karena itu tingkatan yang paling rendah. Sementara yang paling tinggi adalah mencipta atau membuat sesuatu yang baru. Ini semua adalah bagian dari akal ya, ingatan itu masuk bagian dari akal. Makanya yang diminta sekarang adalah mencipta, ini masuk nanti adalah bagian dari sifat atau sikap kritis di sini. Nanti banyak poinnya ya, silakan nanti belajar tentang, lupa saya siapa namanya itu ya, di pendidikan ya, taksonomi belum ya, bicara akal nanti cari taksonomi belum, ini teorinya ya. Kemudian mana yang lebih dulu tadi, yang lebih dulu ya menghafal dulu ya. Karena itulah proses menghafal itu dimulai sejak dini. Banyak ulama kita tuh yang sudah mulai hafal Quran bahkan sebelum balik. Imam Syafi'i 7 tahun, Imam Nawawi 10 tahun, dan imam-imam yang lain mereka mulai menghafal Quran ya, dan sudah hafal bahkan sejak belum balik. Ketika sudah mulai menghafal, maka nextnya memahami dan seterusnya itu bisa berlangsung lebih cepat gitu ya. Ada catatannya di sini, cuma nanti bukanya lama lagi ya. Kemudian beragama ada 3 ya, ada istihad, ittiba dan taklid.
Kemudian kaitannya dengan mukallaf gimana? Mukallaf itu kan artinya dia sudah memfungsikan, ya. Kan akalnya, akalnya memahami syariat Islam, kan itu maksudnya. Terus bagaimana dengan taklid? Kan taklid nggak paham, gitu ya. Sementara kita disuruh paham. Kalau nggak paham berarti akal kita bermasalah dong. Enggak juga. Kan tadi dikatakan bahwa memahami ajaran Islam itu tidak semudah yang kita pikirkan. Memang ada hal-hal yang sifatnya mudah, misalnya bicara rukun Islam. Secara umum mudah, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi begitu dibedah tentang sholat, ada 17 bab misalnya. Ya, babnya dibedah lagi, panjang lagi, dibedah lagi, panjang lagi. Kemudian bicara yang kedua nanti terus ya jadi kenapa ada istilah tiga ini, ijtihad, ittiba, dan tadi taklid. Ya, karena memang semua kita ini memulai memahami Islam dari taklid. Ya, ini pemahaman pertama kita pasti dari taklid. Ya, pemahaman yang nomor 3 ini. Ya, meyakini kebenaran dari guru kan atau dari ulama tanpa tahu dalilnya. Kan posisi kita di nomor 3. Karena itulah kenapa Rasul menyuruh kita, meminta kita untuk mulai praktek sholat di usia 7 tahun. Padahal 7 tahun belum balik. Sehingga apa, secara nggak langsung kita diminta untuk belajar Islam jauh sebelum kita akil balik. Dan syukur-syukur ketika balik sudah sampai derajat ijtihad, syukur-syukur. Cuma kan kadang enggak. Maka setelah kita sampai di posisi taklid, kita nanti masuk ke posisi kedua, itu ittiba. Ya, ittiba mirip dengan taklid, meyakini kebenaran dari guru atau ulama, sama. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau ittiba itu dia dan tahu dalilnya. Ya, sama, meyakini kebenaran dari guru dan tahu dalilnya. Itu sudah versi yang kedua. Ini juga susah. Karena kita kalau masuk pesantren aja juga dari taklid ke ittiba aja kan lama. Apalagi kalau kita masuk poin yang pertama, ijtihad. Ya. Udah hebat lagi nih. Ini levelnya di level paling berat. Ya, tahu dalilnya. Dan bisa mengembangkannya. Ini di level ijtihad. Dan ini sangat sulit. Kita saja yang guru di sekolah saja ya cuma bisa taklid kok sama Kementerian Pendidikan. Ya kan, apa kata kurikulum ikut aja udah. Ya kan, iya, kita padahal guru, mungkin bukan cuma tahu dan puluhan tahun jadi guru. Dari selesai S1 sampai kita pensiun jadi guru. Kita mungkin belum sampai ijtihad. Ya kan? Nyusun aja nunggu rapat dosen. Yang mana nih kira-kira pasnya ini gimana? Sedangkan ijtihad itu harus 1 orang. Nah, Imam Syafi'i sudah berijtihad di usia 15 tahun. Dipersilahkan sama gurunya. Makanya saya bingung kalau ada yang menjelekkan Imam Syafi'i, saya bingung itu. Kadang-kadang yang menjelekkan levelnya baru taklid malah. Yang dijelekkan 15 tahun udah ijtihad. Kita sampai pensiun pun belum sampai ijtihad. Paling mentok kita ittiba. Ya, kita tahu dalil tapi masih ikut guru, belum bisa mengembangkan. Makanya
yang istihad ini adalah para imam mazhab yang 4 itu. Karena susah dicarinya. Ya, karena mereka bukan hanya memaksimalkan akalnya, tapi juga memang sudah menyerap semua keilmuannya. Kita buru-buru mau menyerap semua keilmuan, satu aja nggak keserap-serap, ya, satu aja mental-mental terus, ya kan, masuk nih sampai rumah apa ya? Ya betul, ini levelnya 3. Cuma buat kita paling hebat di ittiba pun udah alhamdulillah. Ya, kita sampai sini pun udah alhamdulillah ini. Ya, apalagi level istihad ini udah ulama-ulama yang memang mumpuni. Kalau bahasa kita sudah ulama internasional lah. Mungkin kalau sekarang kayak UAS, Gus Baha atau ulama-ulama lain itu yang memang terkenal itu udah luar biasa, itu sudah istihad mungkin. Karena memang sudah keilmuannya. Ya kan? Silakan Gus Baha mau nanya apa juga bisa jawab. Kitab di sini semua. Ya kan? Mau kitab apa dibahas semua sama dia. Ya kan? Mau bilang UAS ya apalagi. Ya kan udah muter kemana-mana, ke Mesir juga, ke Maroko juga, kemana. Kita muternya kalau haji umroh doang. Itu pun terbatas. Ya. Wah, mau nanya, mau bahas 1-2 kalimat, 2 kata aja bisa jam-jaman. Karena bang ahli bahasa. Mau diputar kayak apa, ahli bahasanya beliau. Ya, 5 tahun belajar bahasa Arab langsung di pusatnya. Ya, 1 kata aja ngomong sama udah nggak bisa habis tuh 2 jam pun nggak cukup. Ini ayatnya ini terus hadisnya begini, waduh sampai syairnya begini. Karena sesuai dengan keahliannya. Itulah yang sudah masuk level istihad, dan ini jarang. Karena memang dia harus ahli. Kalau sekarang sekelas profesor Quraisy Shihab ahli di bidang tafsir, mau bahas, mau terima nggak terima dia sudah ahlinya. Ya kan? Jadi kalau sekarang istihad ya, kalau bahasa saya sudah tingkatan profesor, baru dibilang istihad. Mungkin doktor pun belum. Kadang kan kalau profesor harus punya teori baru dia. Menurunkan teori baru, itulah yang saya bilang dia sudah bisa mengembangkannya. Ya, bisa sih bisa, tapi tadi kita harus fokus. Sementara pendidikan kita tidak pernah fokus. Ya, SD, SMP, SMA masih umum semua dipelajari. SMA aja baru kelas 2 nanti kan ada penjurusan IPA, IPS, bahasa, atau dulu fisika, biologi, sos. Ya kan? Bahkan baru kelas 2 atau kelas 3 ada penjurusan. Kalau yang saya baca di Jerman saja mau masuk SMP udah penjurusan. Jadi penjurusan sudah mulai pas masuk SMP, jauh. Makanya anak-anak kita kalau sekolah udah kayak orang naik gunung, kelasnya gede banget, belum lagi kanan kiri. Banyak banget pelajarannya, sementara jurusannya nggak jelas mau kemana. Semua dipelajari. Ya, sehingga kita nggak bisa jadi istihad karena tadi nggak fokus. Gitu ya. Jadi bersyukurlah kita masih bisa taklid, itu aja. Kalau saya belum bersyukur. Iya, karena kan masih ada ilmunya walaupun bukan dari kita. Yang penting yang kita dapat kebenaran. Gitu ya. Quran mudah, iya. Kemudian bertakwalah sesuai kemampuan, iya. Terus di mana masalahnya taklid? Sudah dibahas tadi kan? Ya kalau kita sudah levelnya ittiba ya jangan turun jadi taklid. Kan ittiba sudah level kedua, kita sudah belajar dan tahu dalilnya, pertahankan itu. Syukur-syukur kita bisa naik ke level istihad. Ya, tapi tadi saya bilang susah. Karena di zaman Nabi saja, di zaman sahabat itu yang level mustahid itu hitungannya yang berfatwa itu cuma ratusan orang dari 124.000. Total yang berfatwa di zaman Nabi yang paling banyak berfatwa 7 orang. Ya, sementara sahabat Nabi itu ada 124.000. Yang maksimal berfatwa 7 orang. Berapa persennya? Kalau di total yang maksimal, yang standar sama yang minimal nggak sampai 200 orang dari 124.000 sahabat. Kalau kita anggap yang berfatwa sudah masuk level istihad,
Enggak sampai 1%. Itu level sahabat yang ketemu langsung sama Nabi. Gimana kita? Di khusus kita level itu iya, tapi berat. Ya, kalau bahasa sekarang jangan ya Dek ya. Berat level ijtihad itu. Boleh iya. Maksudnya ketika belum sampai ya sudah jangan memaksakan diri. Ya. Maksimal yang pernah saya baca itu nanti yang maksimal sekian, yang minimal itu sampai 100-an. Kalau di total nggak sampai 200. Dari 124.000 sahabat yang bisa beristihad di bawah 200 orang, ya banyak. Ya, jadi istihad ini level yang paling berat, nggak semua orang. Jadi kalau dibilang, wah jangan menyusahkan, bukan menyusahkan. Memang ini bukan orang sembarangan. Makanya tadi mazhab fikih cuma 4, padahal jutaan kita miliaran, bahkan 1,5 miliar kita sebelum corona ya. 2021 itu umat Islam sedunia 1,5 miliar. Paling yang ya level ijtihad berapa orang? Enggak terlalu banyak. Karena itulah kita minimal ittiba. Enggak apa-apa taklid. Sah kok, enggak dosa, dikatakan tadi di sini kan? Enggak dosa sama sekali, aman. Ya, seluruh ulama sepakat atas sahnya iman masyarakat awam dengan jalan taklid. Sah, aman. Ya, kita masuk ke yang lain. Takwa sesudah kemampuan. Nah, karena itulah kita yang mengukur diri sendiri. Saya sudah masuk level ijtihad belum? Oh belum. Berarti ya saya level ittiba kali. Belum juga ya, berarti taklid. Kalau taklid jangan sok nyala-nyalain orang. Kita aja masih nggak tahu dalil nyala-nyalain orang. Ayo ikut mana? Ikut Syafi'i, ikut Nabi. Ente siapa? Saya taklid. Ya taklid jangan ngomong begitulah. Taklid ngaji aja udah, dalil aja belum tahu, mau nyala-nyalain kan? Iya. Sementara yang disalahin Imam Syafi'i levelnya ijtihad, gimana ceritanya? Kayak kita masuk TK nyalahin anak kuliahan kan diketawain, jauh levelnya, gitu ya. Jadi justru karena kita sudah tahu kemampuan kita, maka kitalah yang sekarang yang lebih aman apa? Kalau kita posisinya taklid atau ittiba, kita cari guru yang ahli di bidangnya. Ini yang aman udah. Ya, kalau kita dapat guru yang nggak ahli nanti aneh-aneh. Itu ya, jangan nanya resep obat sama saya. Ya kan bukan bidang saya. Pak Ustadz saya sakit ini nih, obatnya apa kira-kira? Ya repot, paling saya kasih ayat nih, baca nih zikir. Iya kan? Ya kan nih doa nih baca sekian kali, paling itu. Loh kok saya kan maunya obat ya, jangan ke saya, ke klinik sana. Ya. Jadi cari guru yang ahli di bidangnya. Gimana caranya? Ya lihat aja dia sekolahnya di mana. Kira-kira dia jurusannya apa. Ya kan? Jangan nanya masalah ya ekonomi sama yang jurusan politik, kan nggak nyambung. Nanya ekonomi gimana dibahasnya masalah pilkada kemarin. Kenapa? Karena ada orang politik misalnya kan. Ya, jadi selama kita belum level ijtihad, maka tugas kita cuma ini, cari guru yang ahli di bidangnya. Udah. Ya, silakan mau sebanyak mungkin nggak apa-apa. Selama dia ahli, alhamdulillah. Ya, gitu ya. Berarti ini sudah dijawab juga ya taklid ya. Selama itu masyarakat awam masih boleh. Cerai dengan tulisan boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuma yang jadi masalah sah apa enggak, tinggal dicocokkan dulu ya. Apa namanya? Penekanan di sini bukan satu nggak sahnya, ya. Tapi cek dan dicek aja. Kalau memang suaminya yang menulis itu ya sudah sah, karena tulisan itu adalah sebagai pengganti badal dari ucapannya. Tapi kalau istri sendiri nggak bisa memastikan bahwa ini dari suaminya, jangan. Walaupun dikirim dari HP suaminya. Kenapa? Bisa jadi temennya iseng, pinjam HP-nya dong. Dia buka WA, ngirim ke istrinya. Ya kan? Saya cerai kamu sekarang, talak 1000 misalnya.
Ya kan? Istrinya baca nangis, langsung pulang ke rumah orang tua. Nggak taunya temennya iseng minjem HP-nya, diketik begitu. Jadi bukan masalah nggak sah, dicek dulu, ya kan? Sesuai dengan surat 49 ayat 6. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada berita apapun, cek dan recheck lah. Kalau jelas bahwa ini dari suami, apalagi suami udah ngaku, iya bener dari saya, setelah dipaksa dia ngaku, udah berarti jatuh talak saat itu. Ya. Jadi kalau pastinya sah, iya, cuma dicek. Takutnya tadi entah suaminya dia lagi mabuk nulis, atau siapa ada yang iseng nulis di HP dia. Ya, jadi buat istri mengecek dulu betul nggak ini dari suaminya. Ketika betul, tanya lagi dia nulisnya sadar apa enggak, dan seterusnya. Ya, ketika nulis dalam keadaan sadar bahwa dia tidak dipaksa, ya, maka telah jatuh talak. Gitu ya. Nah, kira-kira tulisan cerainya kata-kata cerai atau tidak? Ya, tulisan itu kata-kata cerai atau tidak? Karena nanti ada dua versi. Ada yang kata-katanya memang yang satu arti, atau ada yang multitafsir. Kalau misalnya nanti di WA tulisannya, ya, misalnya mah, ya, pulang ke rumah ortu ya, sekarang juga. Misalnya. Jangan langsung nangis bininya. Tanya dulu kenapa sih disuruh pulang, Pak? Ya, kalau perlu by phone nanya istrinya kenapa sih disuruh pulang, Pak? Disuruh beres-beres rumah kenapa? Kita kembali ke sini ya, ke WA misalnya ada mah pulang ke rumah ortu ya sekarang juga, atau bahasa-bahasa begini, ini bukan cerai karena masih multi tafsir. Maka tugas istri mengkonfirmasi. Maksudnya apa nih, Mas? Maksudnya Mas mau cerain saya? Tegas aja begitu. Oh enggak deh, enggak mah. Ya kenapa? Tukang mau datang, mau rubuhin rumah, kita mau renov. Jadi mama harus segera pergi. Ya itu kan lo ternyata mau renov. Ya, jadi pertama kita lihat dulu, kita analisa teksnya ini benar-benar satu penafsiran atau multitafsir. Kalau teksnya ada kata cerai, ada kata talak, berarti memang ke sana larinya. Ya, baru dipastikan dulu yang mengirim suami atau ada orang yang iseng mengatasnamakan suami. Ya, jadi tugas istri mengkonfirmasi dulu. Tapi kalau suami sudah mengatakan iya, memang saya juga tidak dipaksa orang lain, ya sudah, berarti sudah jatuh talak, gitu ya. Tinggal nanti diprosesnya bagaimana, gitu ya. Apakah nanti ada rujuk atau tidak dan seterusnya. Oke ya, tapi kalau modelnya kayak gini atau yang semisalnya yang multitafsir, maka tugas istri adalah bertanya, ya, mengejar terus. Oh enggak, ini misalnya mau dikirim ke siapa, iseng ke teman malah jatuhnya ke istri misalnya. Berarti kan memang nggak ada masalah, gitu ya. Jadi dalam kajian fikih nanti memang ada dan itu dibolehkan. Gitu ya, karena dia statusnya pengganti dari ucapan. Kenapa? Karena di zaman dulu kan juga banyak laki-laki yang kerjanya jauh di luar kota, bahkan juga di luar negeri. Orang-orang Quraisy itu kalau lagi ya li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-shaif bisa 3 bulan baru balik minimal, atau bahkan lebih. Karena dagangnya nanti ke utara, ke Syam, atau ke Yaman, ke selatan, itu bisa jalannya aja 1 bulan, belum bolak-balik 2 bulan, belum dagangnya. Ya, maka ketika dia memang misalnya nggak mau terlalu lama, ya tinggal kirim surat. Kalau untuk masalah-masalah seperti ini, itu ya, wallahu a'lam. Jadi yang penting dicari sumbernya dan validitasnya dulu, ya. Oke. Ada yang lain? Mudahnya satu mengenai taklid tadi ya, kan bermacam-macam pendapat. Misalnya orang beragama ada yang cukup syariat saja, tetapi ada yang ulama berpendapat syariat saja tidak cukup, atau
harus bermakrifat gitu. Nah kalau misalnya gitu kita menyukupkan dengan syariat, sementara yang lain menyatakan tidak cukup. Nah kalau kita taklid, apa yang kita lakukan? Kita cukup taklid, ya udah syariat aja gitu. Yang kedua kan ada aliran kemarin itu Asy'ariyah, Mu'tazilah, ada Maturidiyah. Nah kebetulan di daerah kita Mu'tazilah gitu ininya berkembang. Sementara yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan Asy'ariyah. Nah kita sebagai pengikut gimana tuh ininya pertanggungjawabnya nanti? Karena emang di kita di daerah itu misalnya lebih dominan Mu'tazilah misalnya. Begitu juga dengan ibadah. Ada yang salat tarawihnya 12 rakaat 5 menit gitu. Emang di daerah kita ada itu gitu. Nah karena memang kita memang udah biasa itu, kita merasa oh itulah guru kita gitu. Nah yang seperti itu gimana menyikapinya? Karena mungkin ya tergantung guru ya. Karena memang di daerah itu ada gurunya, ada itu. Siapa yang berdosa nggak kita gitu? Karena memang ya orang awam kan nggak ada kemungkinan cari guru ke sini, cari ke sini, mungkin nggak ya kalau di kampung terutama gitu. Kalau di sini kan media sosial udah banyak. Nah itu gimana sebetulnya yang jika terjadi seperti itu gitu? Iya, jadi kalau kita mau berpikir minimalis gitu ya, saya orang awam Pak Ustadz, pusing saya harus ngaji sana sini. Saya nyari yang simpel aja deh. Saya kalau mau ngaji itu yang mana gitu kan? Ya, saya pokoknya ngaji saya ke sorga bukan ke neraka gitu kan. Maka yang diminta cuma 2. Ya, yang paling simpel kita ngaji cuma 2 di Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Ya. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada satu orang yang beriman dan yang kedua beramal soleh, bahwa ya mereka akan mendapatkan surga. Udah. Jadi kalau kita mau ngambil yang minimalis, cuma 2 ini yang diminta. Imannya yang benar, amalnya juga soleh. Jangan imannya sesat, amalnya salah. Ya, iman yang benar tuh yang mana? Iman yang benar tadi kita belajar tentang 6 rukun iman. Ya, kalau Indonesia berarti pakai aswaja. Siapa aswajanya? Ya namanya mazhab Asy'ari misalnya. Karena kan ada 2 ya. Kalau kita mau amal soleh ya pakai yang bicara ilmu fikih. Berarti pakai mazhab Syafi'i misalnya. Ya udah sesederhana ini. Ya, kalau kita mau ambil yang sesimpel-simpelnya, berarti saya kalau ngaji tinggal cari bukunya apa. Oh kebetulan makanya yang saya pakai ini kan Jawharut Tauhid, ini kan juga memang mazhab Asy'ari yang saya pakai. Termasuk juga fikih yang saya ajarkan biasanya pakai fikih Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kita tinggalnya di Indonesia, Asia Tenggara, rata-rata fikihnya pakai mazhab Syafi'i, sedangkan imannya atau akidahnya pakai mazhab Asy'ari. Kalau memang kebetulan dapat ya nggak gitu ya tinggal cari yang lain. Oh berarti saya salah nih, cari guru yang lain. Gitu ya. Walaupun Maturidi juga benar, tapi kan Maturidi pasangannya biasanya pakainya bukan Syafi'i, pakainya Hanafi. Yang di Asia Tengah kalau fikihnya Hanafi biasanya akidahnya Maturidi. Di Turki fikih Hanafi berarti Maturidi. Di sebagian Mesir juga sama. Ya Mesir sebagian Syafi'i, sebagian Hanafi. Gitu. Jadi kalau kita mau cari yang sederhana, udah berarti saya ngaji akidahnya pakai Asy'ari,
ngaji fikihnya pakai Syafi'i, selesai, titik. Itu yang paling sederhana. Kenapa saya nggak boleh pakai apa tadi kayak misalnya Mu'tazilah dan seterusnya, karena nanti endingnya yang membagongkan. Contoh nih saya jelasin walaupun harusnya belum sampai sini ya. Nih, mana nih? Bentar ya. Nih, kalau kita pakai Mu'tazilah berpendapat bahwa amal soleh merupakan bagian dari iman. Iman adalah amal, ikrar dan keyakinan dalam hati. Kata Mu'tazilah, siapapun yang tidak beramal soleh maka dia tidak beriman, karena telah meninggalkan bagian dari keimanan. Tapi dia tidak kafir karena masih ada keyakinan dalam hatinya. Menurut Mu'tazilah, orang yang nggak beramal soleh berada di dua kondisi, disebut fasik, bukan iman, bukan kafir. Nanti di neraka dia kekal, tapi azabnya lebih ringan dari orang kafir. Kan ini pemahamannya sudah salah. Khawarij lebih ngeri lagi. Kata Khawarij sama Mu'tazilah cuma dia menjadikan tiga jadi satu paket, yaitu yakin, ikrar dan amal soleh. Khawarij menjadikan tiga bagian tadi jadi satu paket. Siapapun yang meninggalkan amal soleh langsung dicap kafir. Masih sekarang banyak dikit-dikit kafir, sesat, neraka, itu Khawarij. Sedangkan ahlu sunnah enggak. Ahlu sunnah, amal soleh adalah syarat penyempurna iman. Siapapun yang beriman dalam hatinya dan beramal soleh, maka dia telah menyempurnakan imannya. Dan siapapun yang beriman dalam hatinya tapi tidak beramal soleh, tapi dia tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, tidak menentang syariat, tidak ragu sama syariat, dia masih beriman, tapi nggak sempurna. Nanti endingnya ke sini. Makanya kenapa kita dari awal kita jelaskan ini loh Aswaja, ini loh Mu'tazilah, ini loh Khawarij, karena nanti endingnya di luar Aswaja gampang mengkafirkan orang. Di luar Aswaja gampang mengatakan dia ahli neraka. Sementara ahlu sunnah walaupun dia nggak beramal soleh sekalipun, ya, tapi masih meyakini dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masih masuk surga. Tinggal apakah dia melakukan kemaksiatan atau tidak. Kalau kemaksiatan dan mendapat syafaat bisa diputihkan juga, atau diputihkan sebagian berarti mampir ke neraka. Tapi kalau versi Mu'tazilah, versi Khawarij, siapapun yang bermaksiat sekecil apapun kekal neraka, langsung dianggap kafir. Ini yang bahaya. Makanya kita pelan-pelan bahasnya. Ya, ini udah kejauhan, udah poin ke-7 nih, itu baru poin ke-3. Ya, makanya kita yang taklid, ya. Dan saya juga jelaskan, saya pakai buku yang dari Al-Azhar Mesir. Ini buku memang buku panduan di sana, buku resminya. Saya hanya menerjemahkan di sini. Gitu ya, kita pelan-pelan. Kenapa kita nggak boleh gegabah cari guru yang ahli? Saya bilang takut salah. Karena nanti pemikiran kita yang dicuci otak. Makanya ada orang-orang yang baru ngaji sekali dua kali, ujung-ujungnya kafir, sesat, neraka, sesat, kafir, neraka, halal darahnya. Padahal cuma masalah sepele. Ntar masuk masjid, wow ini sesat nih, ini berlebihan nih, neraka nih, masjid ini neraka coba. Kalau kita salah memilih mazhab, itu ya. Maka tadi kalau mau sederhana untuk akidah, saran saya cari aswajanya mazhab. Ya, untuk akidah pakai Asy'ari dan kalau untuk fikihnya pakai Syafi'i. Udah, simple dan insyaallah kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Saya kepada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.